Nah, ini pi untuk tipe F-nya. Berarti tadi udah kita mulai bergerak dari titik A, kemudian titik M, kemudian kita selanjutnya bergerak ke titik B. Namun setelah itu kita tidak bisa bergerak ke titik selanjutnya dikarenakan gaya batang yang diketahui di titik C yang belum diketahui di titik C maupun di titik L kan lebih dari 2 batang yang belum diketahui. Jadinya kita harus membuat garis bantu terlebih dahulu. Langsung kita lompat ke titik K. Nah, ini cara bodohnya ya. Ini kremona yang udah saya buat, kremona titik A maupun titik M dan titik B. Kemudian langsung aja kita lompat untuk membuat garis bantunya ke titik K. Titik K di sini ada 4 gaya batang. Pertama S3 dan S4, S3, P4, S4 dan S18. Semua dari konsep kremona, berarti kita mulai dari gaya batang yang sudah diketahui. Gaya batang yang sudah diketahui atau ya gaya yang sudah diketahui di sini adalah P4. Berarti kita mulai dari gaya P4. Kita gambar mulai dari gaya P4. P4 belum ada di sini. P1, P2, berarti kita gambar terlebih dahulu P3 ya. P3 kita gambar. Memang susah sih jelasinnya nih. Ya ginilah seadanya. P4, kemudian P3 udah kita gambar, selanjutnya adalah P4. Ini cuma garis bantu ya. Cuma garis bantu. Aduh anjay. Untuk sini. Nah. Ini M. Nah, P4 udah kita gambar, berarti selanjutnya itu adalah batang S4. Nah, kuncinya di sini adalah batang S4 maupun S3 ini harus kita satuin. Sekali lagi ini cuma garis bantu, jadinya konsepnya memang gitu, tapi saya tidak terlalu paham sebenarnya apa maksudnya. Tapi ya ginilah cara bodohnya saya ajar. Saya bantu. S4 ini S3 kita satuin. S4 maupun S3. Nah, S4 maupun S3 ini kita satukan kan. Berarti ini titik P4. Kita mulai dari titik ini, bergerak dari titik ini. Kemudian ini titik awalnya, berarti kita taruh nanti bebannya di sini kan untuk S3 maupun S4 di ujungnya P4. Kita taruh aja langsung di ujungnya P4. Kenapa saya ambil semuanya? Karena sama aja. Garis S1, S2, S3 dan S4 ini sama-sama sejajar. Jadi boleh kita ambil semuanya karena dia sejajar. S3 dan S4 udah kita namain terlebih dahulu M kita namain S3 S4 S4. Nah, ini adalah gaya batang S3 dan S4. Kemudian titik K ini, semua gaya batang yang terjadi di titik K ini akan kembali ke titik awalnya. Titik awalnya yaitu ini kan titik awalnya, tempat kita mulai tadi. Ini titik awalnya, jadi di sinilah tempatnya menutup. Selanjutnya itu gaya batang S18. S3, S4 udah, kemudian selanjutnya adalah S18. Berarti S18 ini akan menutup ke titik awalnya. Titik awalnya itu yang tadi. Langsung aja kita taruh S18 ini ke titik awalnya ya. Titik awalnya biar dia menutup. Taruh. Kemudian kita P ini biar enggak ngerepotin. M. Nah. Kemudian kita F. Nah, jadi lama berarti durasinya nih. S18 sudah. Kemudian S18 kita lihat ya bersama. S4 arahnya ke bawah, berarti benar arahnya ke bawah. Kemudian S3 dan S4 ini ke kanan ya, ke kanan. Kalau udah ke kanan berarti kita tidak tahu tekan apa. Sebenarnya tidak saya tahu tekan apa tariknya di sini.
Yang penting itulah penggambarannya ya, S3 dan S4. Kemudian S18 dia ke arahnya menutup ke atas, berarti dia tekan dari sini mendekati titik K ke atas, berarti dia tekan. Taruh aja minus di sini, minus S18. Nah, mantap. Ini kita kuningin aja ya, kita pakai kuning biasa. Nah, kuning lah. S18, S3, S4 kuning udah pas. Kemudian selanjutnya titik yang kita pakai, kita gunain untuk garis bantunya adalah titik N. Udah titik K, selanjutnya titik N. Nah, titik N ini gaya yang terjadi atau yang bekerja pada titik N ini adalah S18, S19, S20 dan S17. Sama seperti konsep Cremona, kita mulai dari gaya yang sudah diketahui sebelumnya. S17, S20, S19 belum kita ketahui berapa besarnya, tapi S18 udah kita ketahui dan udah kita gambar. Jadi kita mulai dari S18. S18-nya tekan minus, berarti bergeraknya dari tekan berarti ke bawah gini ya, ke bawah, menekan titik N. Berarti titik awalnya adalah ini, bergerak ke bawah, set menekan titik N. Berarti ini. Nanti semua ya gaya yang terjadi pada titik N akan kembali atau menutup ke titik awalnya ini. Ya. S18 sudah kita gambar. Selanjutnya adalah bergerak searah jarum jam, berarti S19. Sama seperti titik K yang tadi, S19 dan S20 kita satuin ya. Saya nggak ngerti sebenarnya apa maksudnya disatuin. Gambar aja deh. 19 S20 disatuin ini, set begini kan. Nah, 19 S20 kita move gambar sebagai ini S19 maupun S20. Tapi ini cuma garis bantu ya, garis bantu 19 S20, kemudian S19 S20 udah, selanjutnya S17. Karena dia menutup kembali ke titik ini, ke titik awalnya, berarti langsung aja kita gambar S17, kita taruh di sini. S17 kita taruh di situ ya, biar dia menutup. Nah, inilah S17-nya. Namun S19 baik S3, S4, S19, S20 dan S17 ini bukan merupakan gaya batang aslinya. Ini cuma garis bantu. Ini pun penamaannya lupa saya, apa mungkin penamaannya. Tapi ginilah garis bantunya, cara cepatnya. Cara cepatnya juga sih. Kita namain set. Nah, udah kita add nih ya. Add. Nah, add. Move ini move. Pas di tengah-tengah. Nah, selanjutnya udah kita gambar titik K maupun titik N, udah kita gambar fix benar insyaallah. Selanjutnya itu kita taruh garis yang sejajar dengan S2 ini, yang sejajar dengan S2 ini di titik ini. Kita tarik garis yang sejajar dengan S2 ini, tarik garis. Berarti langsung aja kita copy nih. Copy, taruh di sini. Nah, mantap. Ini adalah garis bantunya. Kita warnain warna lain lagi ya, garis bantu. Ini kita garis bantu aja semuanya. Wow, anjir. Nah, udah garis bantu. Selanjutnya garis bantunya udah jadi, berarti kita lanjut menghitung dari titik C. Ya, kita menghitung dari titik C. Pertama, sama kayak konsep Cremona, berarti kita harus menghitung dari gaya yang udah diketahui sebelumnya. Gaya yang udah diketahui di sini yaitu S12 kan, S12. S12 baru kita bergerak ke S16, baru kita bergerak ke S20, baru S11. S12 di sini berarti kita lihat S12 positif, berarti tarik berarti dia bergerak ke kiri,
Berarti ini titik awalnya. Nanti dia menutup di sini. Berarti akan menutup di sini semua gaya-gaya itu. S12 bergerak ke kiri. S12. Panjang S12 dari titik ini ke titik ini ya, S12. S12 sudah kita gambar, tarik. Selanjutnya S16. S16 kita langsung taruh di ujungnya S12. Ujungnya S12 di sini. Nah, fungsi dari garis bantu ini untuk sebagai batas berapa panjang S16 ini. Seandainya tidak ada garis bantu ini, kita tidak tahu sampai mana batasnya S16 ini. Jadi itu fungsinya. Nah, inilah panjang S16. Kita atur dulu. MA. Nah, S16 sudah. Lanjutnya adalah S20. S20 kita gambar. S20 ini kita taruh di ujungnya S16 kayak tadi ya. Ini kemana ya? Oh, ke sini. Kalau dia ke kiri itu kita taruh di kiri, dia akan menjauh dari titik awalnya. Untuk mendekati titik awalnya berarti kita hadapkan ke kanan, ke sebelah kanan. M. Nah, ke sini, ke kanan. Ke kanan. Kemudian selanjutnya itu S11. S11-nya ini seperti ini, berarti garis lurus. Langsung aja kita taruh S11 ini di titik awalnya. Titik awalnya itu ini, sekali lagi S12 tadi kita mulai dari titik ini, berarti semua gaya yang terjadi atau bekerja pada titik C harus kembali menutup ke titik awal ini. Kita langsung taruh ke S11 ini di sini. Biar nanti kita tinggal add aja. Udah saya copy aja. Nah, 11 kita taruh di sini. Nah, terus kita M, atur rapi 11. Nah, terus kita F. Nah, F. Nah, gini dia. Ini biar udah bagus. Tengah-tengah ya tempat. Jangan sampai menaruh di tempatnya berpotongan, nanti bingung mana S12 mana S13 kayak ini juga nih. Agak sini ya. Nah, S11 sudah, S20 pun udah. S20 nya ini ya. S20 nya ini. Kita MA biar sama besarnya. Anjay, 13 menit udah nih. Terlalu lama saya jelasin. S11 sudah. S20 udah. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mengetahui apakah dia tarik atau tekan. Tadi kita mulai dari S12. S12-nya bergerak. S12-nya kita udah tahu sama-sama bahwa S12 itu tarik. Berarti kalau dia tarik menjauhi titik C, berarti dia bergerak ke arah kiri. Ya. S12 ini bergerak ke arah kiri, set gitu. Sampai di sini ujungnya. S16 ini bergerak ke bawah kanan, ke arah bawah kanan. Kalau dia bergerak ke bawah kanan, bergerak dari sini ke sini, berarti dia mendekati titik C. Berarti kalau mendekati berarti nilainya tekan. Kita langsung minus berarti ya, karena dia menekan titik C. Menekan titik C. Kemudian S20. S20-nya bergerak ke kanan atas miring. Kalau dia bergerak ke kanan atas miring, berarti dia bergerak ke sini. Kalau dia bergerak ke situ berarti menjauhi titik C, nilainya tarik. S20 tarik, tidak usah kita apa-apain, tetap seperti ini. S20 udah. Kemudian S11. S11-nya menutup ke kanan, ke arah kanan. Kita lihat
Kalau dia ke kanan berarti dia menjauhi titik C. Dari sini ke kanan menjauhi titik C, berarti tarik. Udah. Tinggal ukur berapa panjangnya, cocokin sama simpulnya. Cocokin sama simpulnya. Ya, titik simpul, perhitungan titik simpul. Ini 7,47. Dikali 10, saya pakai skala 1/10, berarti dikali 10 74,7 kN. Kalau memang enggak dia jauh selisih S11 perhitungan titik simpul dengan kremonanya, dicek terlebih dahulu, mungkin ada kesalahan. Jadi kremona ini difungsikan untuk mengecek, sambilan kita mengecek di mana tempat kesalahan titik simpulnya. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan saya harapkan kalau lebih enaknya kita ngerjain kremona sambil mengerjakan titik simpul, biar kita tahu di mana tempat. Nanti kalau jauh selisihnya berarti ini ada kesalahan di titik ini. Jadi jangan kita lanjutin ke titik selanjutnya, nanti lebih parah lagi, ngulang lagi gitu kan, tidak enak. Jadi kita mulai dari titik A. Kalau udah benar simpul sama kremonanya selisihnya 0,0 sekian, ya memang udah errornya sedikit, lanjut ke titik M, lanjut ke titik B, C sampai titik D. Terus selamat hari raya Idul Fitri. Oke dah itu Pi. Assalamualaikum.